Pemirsa, ledakan bahan mercon yang terjadi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Minggu malam mengakibatkan seorang warga tewas dan 3 orang luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan 35 rumah rusak. Dahsyatnya ledakan bahan mercon yang terjadi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Minggu malam mengakibatkan seorang warga tewas dan 3 orang luka-luka. Ketiga korban luka saat ini mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Kota Magelang. Menurut Kepala Desa Jujungan Himawan, tak hanya korban secara fisik, sedikitnya 35 rumah rusak terkena dampak ledakan ini. Bahkan 5 diantaranya dalam kondisi rusak berat dan tidak layak huni. Sementara kerusakan rumah warga mulai dari yang parah sampai ke yang ringan sekitar 30 rumah, kurang lebih sekitar 30 rumah. Untuk yang rusak berat, Pak? Rusak berat kebanyakan di sekitaran pusat ledakan ya, ada sekitar 5 atau 6 rumah yang rusak. Ledakan ini diduga bersumber dari bahan mercon dan terjadi usai warga melaksanakan sholat tarawih pada Minggu malam. Kejadian ini kini dalam penanganan Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana pemirsa informasi terkini dari penyelidikan kasus ledakan bahan mercon hingga menewaskan 1 orang? Kita sudah terhubung dengan Kapolresta Magelang, yaitu ada Kombes Pol Ruruh Wicaksono. Selamat sore, Pak Ruruh. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Ruruh, bisa diinformasikan mungkin lebih detail lagi siapa sebetulnya menjadi penyebab utama dari peristiwa mercon yang meledak ini? Apakah sudah ditetapkan tersangka? Baik, Mbak, saya jelaskan. Jadi pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 pukul 20.05, ketika masyarakat sekitar sedang melaksanakan taraweh, terjadi ledakan di salah satu rumah milik saudara Mufid, yang kebetulan yang bersangkutan ada di lantai 2 rumahnya. Kemudian berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, kurang lebih 8 orang yang sudah kita minta keterangan, termasuk istrinya, yang bersangkutan itu pada saat jam tersebut naik ke lantai 2. Lantai 2 ini atap, tidak ada atap, jadi ruang terbuka, seperti dek seperti itu. Kemudian diduga yang bersangkutan itu meracik bahan-bahan untuk membuat petasan. Kemudian terjadilah ledakan yang mengakibatkan kurang lebih rusak rumah, 5 unit rumah rusak berat, kemudian 6 rusak ringan, serta korban sekaligus yang bersangkutan saudara Mufid yang memiliki rumah meninggal dunia. Demikian, Pak. Baik. Nah, kemudian kondisi dari 3 korban lainnya seperti apa? Untuk selain korban meninggal dunia, ada 3 orang yang kita rujuk ke rumah sakit yang bersangkutan sesaat setelah kejadian karena berada di sekitar TKP mengalami sesak nafas karena ada debu serta asap yang diakibatkan oleh ledakan. Kemudian di samping itu yang bersangkutan tadi malam langsung dipulangkan. Kemudian di samping itu ada 2 orang lagi, yaitu balita umur 1 tahun luka memar di dahi akibat tertimpa sebuah benda. Kemudian ada 1 orang lagi kakinya terluka, dijahit 3 jahitan di puskesmas dan sudah dipulangkan juga. Jadi tadi malam semua korban yang luka-luka maupun yang sesak napas sudah dipulangkan, Pak. Oke. Kita ingin konfirmasi sekali lagi, ada berapa tersangka dalam peristiwa ini, Pak Ruruh? Kebetulan yang meracik atau membuat bahan petasan 1 orang dan meninggal dunia atas nama Mufid. Yang bersangkutan melakukan sendiri, Mbak. Oke. Demikian, Mbak. Apakah artinya karena yang bersangkutan sudah dikatakan meninggal dunia, dinyatakan meninggal dunia, kasus ini ditutup atau bagaimana, Pak Ruruh? Betul, Mbak, otomatis seperti itu karena yang bersangkutan melakukan sendiri. Kemudian dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, kita melakukan penyelidikan. Setelah melakukan olah TKP, kita dibantu oleh Inafis, kemudian Bidokes, kemudian unit Jibom, serta lapor dari Polda Jateng. Setelah kita olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, kita peroleh keterangan bahwa yang bersangkutan ini membeli bahan petasan dari inisial N, yang bersangkutan sudah kita lakukan penangkapan, dan dari N ini kita amankan kurang lebih 15 kilo bahan-bahan yang untuk membuat petasan. Demikian, Mbak. Nah, ini petasan ini rencananya mau dijualkah atau bagaimana? Yang diracik ini? Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi, yang bersangkutan ini membuat
bahan petasan, kemudian rencana akan dijual kembali, Mbak. Jadi merahasia. Oke. Nah, apakah ini sudah berlangsung secara bertahun-tahun atau mungkin yang bersangkutan yang sudah meninggal dunia ini, yang pelaku dan juga merupakan korban sekaligus ini, sudah kerap kali melakukan peracikan petasan di rumahnya? Atau ini baru pertama kali dilakukan dari keterangan berhasil dihimpun, Pak Ruru? Baru pertama kali, Mbak. Nah, itu kan ada 35 rumah ya yang rusak terdampak karena petasan ini. Seberapa luas sebetulnya radius dampak dari petasan ataupun mercon yang menimbulkan korban jiwa kemarin terjadi? Kalau yang terdampak rusak parah kurang lebih 5 rumah, Mbak. Kemudian itu karena pemukimannya cukup padat, jadi radius kurang lebih sampai dengan 20 sampai 30 meter terdampak juga lain jaringan seperti genting-genting rumah, kaleng pecah, Mbak. Kemudian rumah juga demikian, Mbak. Oke, baik, terima kasih Kombes Pol Ruru Rudianto sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.